السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fillah, azakumullah, kita akan membahas masalah yang penting dalam Islam berkaitan dengan al-wala wal bara. Sebelum kita masuk pembahasan tentang al-wala wal bara, saya akan jelaskan tentang agama Islam ini, bahwa agama Islam merupakan agamanya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan agama Islam merupakan satu-satunya agama. Keyakinan ini harus kita yakini seyakin-yakinnya, bahwa selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Selain Islam, dia ditolak oleh Allah. Ketika orang berpegang kepada agama selain Islam, maka dia pasti akan merugi, dan dia pasti akan masuk neraka. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Berarti selain Islam gak akan diterima. Maka di ayat 85-nya di surah yang sama, surah Ali Imran, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jadi ketika dia beragama selain agama Islam, Allah katakan tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Kemudian juga Islam enggak bisa dicampur dengan agama yang lain. Satu Islam, enggak bisa Islam dicampur dengan Yahudi atau Nasrani, enggak boleh. Makanya ayat yang turun di surah Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ayat itu berkaitan dengan tidak boleh mencampur antara agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani. Nanti antum bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Jadi tidak boleh mencampur adukan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain.
Jadi ayat wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun di dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Jangan kalian campur adukan antara yang hak dan yang batil. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari membawakan penjelasan Imam Mujahid, jangan kalian mencampur adukan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam. Begitu juga dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, jangan kalian campur adukan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam, karena sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah hanyalah Islam, sedangkan Yahudi dan Nasrani adalah bid'ah, bukan dari Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang pertama, cetakan Dar Thayyibah. Jadi agama Islam satu-satunya agama yang hak. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersumpah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, di tangan Allah Taala, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, dia mendengar aku diutus tapi dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka, pasti itu. Jadi ketika Nabi sudah diutus, Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi, orang Nasrani di zaman itu tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Ini dalil-dalil semuanya untuk menunjukkan bahwa seluruh umat ini harus masuk ke dalam agama Islam. Dia harus masuk ke dalam agama Islam, dan kita diperintahkan untuk mendakwakan mereka agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Tapi tetap aja sebagai manusia yang mereka disesatkan oleh iblis, berusaha terus bagaimana supaya orang itu tidak masuk ke dalam agama Islam. Mereka berusaha siang dan malam untuk apa? Supaya orang nggak masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang kafir aja bagaimana mencegah manusia dari jalan Allah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Disebutkan dalam surah Al-Anfal. Antum lihat di ayat 36, coba lihat. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Jadi orang kafir ini mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya. Yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Fa sayunfiqunaha, biarkan aja mereka menginfakkan harta, menghabiskan hartanya. Thumma takunu 'alaihim hasratan, dan itu akan jadi penyesalan buat mereka. Thumma yughlabun, dan mereka pasti akan dikalahkan. Kemudian Allah sebutkan lagi bahwa orang-orang kafir akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Betul di ayat 36. Jadi Allah menyebutkannya bahwa orang kafir itu tetap berjuang untuk apa? Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Mencegah manusia dari jalan Allah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fa sayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Biarkan mereka mencegah, biarkan mereka infak, biarkan mereka habiskan hartanya. Dan ini dari zaman Nabi SAW sampai sekarang dan sampai akan datang. Mereka akan terus mengeluarkan hartanya sebanyak-banyaknya
untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Kata Allah, biarkan mereka, nanti mereka akan jadi penyesalan dan mereka pasti akan dikalahkan. Karena harus kita ingat, pasti yang menang itu Islam, pasti yang tinggi itu Islam, pasti yang ditolong itu adalah agama Islam. Cuma kenapa belum datang pertolongan Allah? Karena kita belum belajar agama dengan benar, dan kita belum melaksanakan agama dengan benar, dan kita belum ikhlas dalam melaksanakannya, sehingga belum ditolong. Kalau soal ditolong, pasti akan ditolong, cuma kita belum melaksanakan. Artinya dalam melaksanakan itu harus memahami, meyakini, mengamalkan, mendakwakan, dan semua dikerjakan dengan ikhlas. Bahwa Allah berjanji, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, dalam surah Muhammad ayat 7. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan akan mengokohkan kalian. Menolong agama Allah dengan apa? Dengan kita belajar agama Islam yang benar, memahami dengan benar, dengan Quran wa sunnah fahmi salaf, mengamalkan dengan benar, dengan ikhlas dan ittiba, dan memperjuangkan agama ini dengan benar, baru Allah akan tolong. Kita belum berjuang, belum. Makanya kondisinya terus terpuruk umat Islam ini, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di nomor yang ke-11. Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian, keterpurukan, keterbelakangan, kehinaan kepada umat Islam ini, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi umat Islam harus kembali dulu kepada agamanya. Itu tugas kita, bagaimana membalikan orang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Mereka harus belajar, memahami tentang Islam dengan benar dan mengamalkannya, kemudian baru mendakwakannya. Baru Allah akan angkat. Karena Islam sudah pasti tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam sunannya, yang dikatakan Islam itu ya'lu, tinggi, dan gak ada yang bisa meninggikan Islam. Cuma umatnya belum tinggi karena apa? Umatnya belum belajar tentang Islam, umatnya belum mengamalkan tentang Islam, umatnya belum memperjuangkan agama Islam dengan ikhlas karena Allah. Jadi harus kembali. Jadi usaha dan upaya orang kafir gak akan berhenti, dan Allah abadikan dalam Al-Quran dan dibaca oleh umat Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 109, Allah berfirman, wadda katsirun min ahlil kitabi la yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Bahwa orang-orang kafir itu, Yahudi dan Nasrani, berusaha bagaimana memurtadkan kalian dari agama Islam, menjadi kafir, karena dengki mereka dengan orang-orang Islam. Itu di surah Al-Baqarah ayat 109. Di ayat 120-nya Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani akan redha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Makanya terus mereka berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam, dan gak akan berhenti. Jadi kadang-kadang kita cerita tentang kristenisasi, bagaimana mereka segala macam, bukan cerita tentang mereka. Yang penting bagaimana kita membina umat Islam, bentengi umat Islam dengan ilmu, bentengi umat Islam dengan tauhid, bentengi umat Islam dengan akidah yang benar, bentengi umat Islam dengan pemahaman yang benar. Kalau ini hatta mereka berusaha nggak akan bisa. Jadi yang paling penting itu bukan cerita tentang kristenisasi, ada di gereja, ada orang yang murtad. Itu sudah pasti. Perhatikan tuh. Soal ada yang murtad, udah pasti dari zaman dulu udah ada yang murtad. Di zaman Nabi ada nggak yang murtad? Ada. Setelah Nabi wafat ada nggak yang murtad? Banyak. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Artinya soal orang murtad dari zaman dulu udah ada. Kita nggak perlu bahas. Yang perlu kita bahas bagaimana menanamkan akidah kepada umat ini, akidah yang benar,
tauhid yang benar kepada umat ini. Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf, itu yang ditanamkan. Dan itu terus siang malam didakwakan kepada umat ini. Dan ini perjuangan yang berat dan harus dilakukan oleh para dai. Jadi dai-dai salaf ini semua harus mendakwakan dakwah tauhid, semuanya harus mendakwakan dakwah tauhid. Pertama kali dakwah dimulai dengan dakwah tauhid, bukan yang lain. Dan terus siang malam. Kenapa? Orang kafir pun siang malam mendakwakan dakwah pemurtatan umat Islam siang malam, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Arti mereka orang-orang kafir itu tidak pernah berhenti siang dan malam. La yazal menunjukkan kepada lil istimrar, terus mereka berjuang untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Dan Allah pakai bahasa dengan kalimat yuqatilunakum, memerangi kalian, hatta yaruddukum, sehingga memurtadkan kalian, andinukum, dari agama kalian, ini istata'u, semampu mereka. Umat Islamnya masih tidur, umat Islamnya masih jalan-jalan, umat Islamnya masih main, umat Islamnya dai-dai masih main motor, masih ini. Antum gimana orang tiap hari berusaha memurtadkan umat Islam? Antum gak berjuang untuk agama ini? Bala buat antum, berat untuk antum dikasih ilmu oleh Allah untuk memperjuangkan agama ini. Antum enak-enakan main, antum santai. Orang kafir gak ada santai, dan setan tidak pernah santai. Itu. Sampai Nabi mengatakan, sampai kita disuruh istirahat sebentar karena capek dari mulai pagi kita, dari mulai sebelum subuh sampai siang. Kata Nabi apa? Qilu fa inna syaitana la taqilu. Tidur sianglah kalian, karena setan gak pernah tidur siang. Terus itu setan gak pernah berhenti. Orang kafir juga gak pernah berhenti. Allah menyebutkannya dengan siang malam gak pernah berhenti. Dan setan dulu berjanji akan menyesatkan manusia sampai kapan? Sampai berdoa setan, dan dikabulkan sama Allah. Maka jangan putus asa doa. Setan dikabulkan sama Allah. Dia minta apa? Minta apa? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunda aku sampai hari nanti, hari kiamat. Innaka minal mundzirin. Engkau termasuk yang ditunda nanti sampai hari kiamat. Dikasih. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Dan setan bersumpah dengan nama Allah untuk menyesatkan manusia. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia ini kecuali orang yang ikhlas. Jadi kita nggak bisa tuh diam tuh, harus berjuang menegakkan agama ini siang dan malam supaya tegak agama ini, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan umat ini bertauhid kepada Allah. Ini umat belum ngaji, belum kenal agama Islam, belum mentauhidkan Allah. Ustadznya udah santai, udah main-main, udah jalan-jalan, udah segala macam sudah. Ini berjuang untuk agama ini, dan itulah kewajiban kita para dai. Kita diberikan ilmu sedikit oleh Allah untuk menegakkan agama ini sampai agama tegak di muka bumi. Kalau itu tidak, sampai umur kita meninggal nggak ada masalah, tapi kita udah berjuang untuk menegakkan agama ini. Jangan sampai seperti sekarang kita dulu merasa puas, oh yang ngaji banyak ratusan, nggak ada apa-apanya. Yang ikut tabligh akbar juga banyak, ribuan. Umat Islam juga ribuan, tapi kata Nabi apa? Nabi yang mengatakan apa? Kata Nabi SAW, gutha'un ka gutha'is sail. Umat Islam ini seperti buih di lautan, nggak ada arti apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Maka ini harus diajarkan umat Islam tentang akidah yang benar. Jangan merasa puas dengan apa yang ada dan merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau ilmu, kita harus haus dan tamak pada ilmu ini. Kalau dunia enggak, tidak boleh kita tamak pada dunia. Tapi untuk ilmu kita wajib tamak. Untuk ilmu kita wajib berjuang, mempunyai kemauan yang keras untuk belajar sampai kita paham tentang agama ini, kemudian mengamalkannya. Saya bacakan ayat-ayat ini untuk jelas bahwa orang kafir itu nggak pernah berhenti untuk berjuang memurtadkan agama Islam. Makanya sering disebutkan oleh Syekh Hamad Al-Ansari,
seorang ulama ahli hadis dari Madinah rahimahullah, bahwa sekarang ini berusaha, kata beliau begini, dia wafat tahun 1418 Hijriah, kata Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah, ini ada di buku saya, nanti antum lihat di buku Prinsip Dasar Islam di bab yang ke-12, nanti antum catat Prinsip Dasar Islam, nanti lihat, pulang langsung lihat bukunya, dibaca gitu. Prinsip yang ke-12 atau bab yang ke-12 tentang Islam satu-satunya agama yang benar, kata Syekh Hamad Al-Ansari, kata beliau begini, sesungguhnya zaman ini, artinya zaman kita sekarang ini yang kalian berada di dalamnya adalah zaman yang dimintakan perlindungan kepada Allah dari kejelekannya, karena sejatinya fitnah-fitnah pada zaman ini tidak seperti fitnah-fitnah di zaman dahulu, seperti fitnah Al-Quran disebut sebagai makhluk, atau fitnah ta'wil, tahrif, ta'til terhadap sifat-sifat Allah, atau yang semacamnya dari bid'ah-bid'ah yang terjadi. Akan tetapi sungguh fitnah yang terjadi zaman kalian ini adalah mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam. Yang sekarang dilakukan oleh mereka yaitu mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam, pemurtatan kaum muslimin secara total, serta meninggalkan mereka dalam keadaan tidak memiliki prinsip, tidak masuk dalam agama Islam, tidak juga ke dalam agama yang lainnya. Allahul Musta'an. Di dalam Majmu' fi Tarjamati Al-Allama Al-Muhaddits Al-Syekh Hamad bin Muhammad Al-Ansari wa siratihi wa aqwalihi wa rahalatihi, di juz yang kedua yang disusun oleh putra beliau Abdul Awwal bin Hamad Al-Ansari. Makanya usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam dengan berbagai macam nama sudah. Persatuan Agama Ibrahimiyah, persatuan agama-agama Samawi, sampai mereka bikin JIL, Jaringan Islam Liberal. Kemudian mereka bikin lagi JIN, Jaringan Islam Nusantara, dan akan terus seperti itu. Dan mereka punya dai-dainya, orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa di ayat 89, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka terus berusaha bagaimana untuk memurtadkan kalian dari agama kalian sebagaimana mereka sudah murtad. Artinya tokoh-tokohnya di Indonesia ini bukan 1, bukan 50, lebih dari 100 tokoh. Sebagian sudah meninggal, sebagian masih hidup orang-orangnya. Jelas tokoh-tokohnya luar biasa udah. Tokoh-tokoh JIL, Jaringan Islam Liberal, untuk memurtadkan agama Islam. Dia berusaha bagaimana dengan cara dia nggak ada lagi akidah al-wala wal bara. Itu yang mereka tuju. Sehingga kita sama dengan agama Nasrani, sama dengan Yahudi, sama dengan yang lain. Semua sama, agama Islam dengan budaya yang ada sama. Nggak ada lagi al-wala wal bara. Itu usaha mereka, dan nggak berhenti mereka berusaha siang malam. Dan mereka keluarkan duitnya bukan sedikit, triliun uang yang mereka keluarkan. Dan itu kan orang-orang itu juga, orang-orang munafik ini kan harus digaji. Mana mau mereka digaji 50 juta, nggak mau. Berusaha terus bagaimana memurtadkan umat Islam. Ketika mereka bikin nama JIL, apa nggak keluar duit? Keluar duit itu. Ketika mereka bikin nama JIN, apa nggak keluar duit? Dan mereka tulis buku-buku tentang itu, nggak pernah berhenti. Mereka nggak akan berhenti. Dan terus, sebagaimana iblis nggak akan berhenti, mereka juga nggak akan berhenti. Dan kita harus jelaskan kepada umat Islam supaya umat Islam sadar. Yang paling pokok mereka mengetahui tentang agamanya. Yang pokok, yang paling penting, seperti sabda Nabi, hatta tarji'u ila dirikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi yang dikenalkan kepada umat ini agama Islam yang benar, yang dasarnya Quran wa sunnah ala fahmi salaf, yang pokoknya apa? Tauhid kepada Allah. Itu harus tegakkan. Kalau ini sudah kita usahakan demikian, nggak akan bisa mereka memurtadkan umat Islam. Jadi yang ada itu dimurtadkan karena mereka nggak pernah dibina sama sekali, nggak pernah ada yang didik.
Yang tanggung jawab siapa? Para dai-nya. Ketika terjadi pemurtatan di mana-mana di seluruh Indonesia ini, yang paling besar terakhir yang terjadi gempa, pemurtatan besar di Cianjur, di Sukabumi, di mana-mana itu besar pemurtatannya. Tanggung jawab siapa ini? Para dai-nya. Kenapa sampai terjadi demikian pemurtatan umat Islam? Sehingga Allah turunkan cobaan, ujian, azab, agar mereka paham ini apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Yang paling penting yang dilakukan, apa yang lakukan? Dakwah tauhid, bukan ngumpulin duit. Dakwah apa? Dakwah tauhid, bukan ngumpulin duit. Ini yang paling penting. Ini yang paling asas. Itu yang paling penting. Sekarang enggak. Dia ngasih nasi bungkus, ngasih ceramah. Ya gimana orang mau paham tentang agama? Antum wajib membina mereka siang dan malam. Sampai antum mati di situ nggak apa-apa. Tapi berjuang untuk menegakkan agama ini. Jadi ini banyak hal yang perlu diperbaiki dalam dakwah. Makanya kita harus tahu tentang akidah al-wala wal bara. Dan dari kalimat yang kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu juga di situ ada akidah al-wala wal bara. Kan ketika orang berbicara tentang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, rukunnya ada berapa? Rukun la ilaha illallah ada berapa? Dua. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Dari nafi aja itu sudah jelas tuh, menafikan semuanya. Kita harus barok dengan semuanya, yaitu la ilaha illallah. La ilaha artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian ketika sebut illallah, itsbatul ibadah lillahi wahda la syarikalah, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah, nggak ada sekutu bagi Allah. Dan semua dakwah Nabi itu menetapkan ibadah kepada Allah, menafikan semuanya. Artinya kita harus berlepas diri dan barok, berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Makanya Allah menyebutkan tentang dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam surah An-Nahl di ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sungguh kami tautus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya hendaklah akan beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian wajtanibut taghut, jauhkan taghut. Taghut artinya apa-apa yang disembah oleh manusia selain Allah. Kata Imam Malik, taghut itu kullu ma ubida min dunillah, setiap apa-apa yang disembah selain Allah kita wajib menjauhkan. Kita harus barok, berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Nah ini dari ayat ini aja dakwanya para nabi dan para rasul udah awal tuh udah jelas tauhid, dan kemudian menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Makanya ketika Nabi mendakwakan pertama kali dakwah tauhid kepada kaum musyrikin, itu langsung diterima oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka nggak lagi berbuat syirik. Yang di sana ada patung-patung yang ada di Ka'bah berapa? 360 patung. Yang paling besar patung yang mereka sembah Lata, Uzza, Mana, Hubal. Mereka sembah. Begitu mereka masuk dalam agama Islam, nggak lagi mereka menyembah. Artinya mereka tahu bahwa dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak boleh lagi menyembah kepada selain Allah. Apakah itu patung, apakah itu matahari, apakah itu bulan, apakah itu pohon, apakah itu batu atau yang lain. Nah itu yang nggak bisa diterima oleh mereka. Orang-orang musyrikin begitu melihat para sahabat yang masuk Islam, udah nggak mau lagi menyembah. Kok jadi seperti ini? Mereka nggak senang, kok nggak disembah lagi Tuhan-Tuhan oleh mereka. Sampai mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak jadi satu Tuhan? Ini sangat mengherankan, kata mereka. Karena mereka biasa menyembah dengan banyak Tuhan.
Begitu ajaran Islam datang, mereka langsung mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban yang lain, belum ada. Itu Nabi dakwakan siang malam selama 13 tahun. Tapi begitu Nabi dakwakan, langsung meresap dalam hati mereka, dan mereka yakini meskipun mereka harus mati menegakkan agama ini, mereka disiksa untuk menegakkan agama ini. Antum lihat dong bagaimana disiksanya Bilal, disiksanya Ammar, Yasir, Sumayyah, sampai dibunuh. Untuk apa? Menegakkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu yang harus ditegakkan, dan itu harus dakwakan tiap hari. Langsung tuh berubah itu, mereka langsung wala kepada Islam dan mentauhidkan Allah, dan mereka barok kepada semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Langsung barok, berlepas diri. Enggak seperti sekarang, orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetap aja masih ikut kepada agama lain, masih menyembah kepada selain Allah. Ini yang enggak benar di sini apanya? Tauhid yang enggak benar. Dan enggak ada manfaat tauhid ini kalau seperti ini, enggak ada manfaatnya. Makanya kita harus pelajari tentang tauhid ini, sehingga betul-betul meresap dalam hati kita, dan juga mendakwakan keluarga kita dan masyarakat agar mereka mentauhidkan Allah SWT. Kita masuk sekarang pembahasan al-wala wal bara. Salah satu dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya ulangi, kita bahas syara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-65. Salah satu dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah cinta karena Allah Azza wa Jalla dan benci karena Allah Azza wa Jalla, yaitu mencintai dan memberikan wala, loyalitas kepada kaum mukminin, membenci kaum musyrikin dan orang-orang kafir, serta berpaling dari mereka. Al-wala dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti, antara lain mencintai, menolong, mengikuti, dan mendekat kepada sesuatu. Selanjutnya kata al-muwala adalah lawan dari kata al-mu'ada atau al-adawah, yang berarti permusuhan. Dan kata al-wali adalah lawan dari kata al-adu, yang berarti musuh. Arti al-wali lawannya, lawan dari al-wali. Al-wali arti al-qarib, yang dekat, maksudnya yang dekat kepada Allah. Lawannya al-adu, yaitu musuh. Kata ini juga digunakan untuk makna memantau, mengikuti, dan berpaling. Jadi ia merupakan kata yang mengandung dua arti yang saling berlawanan. Dalam terminologi syariat Islam, al-wala berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang-orang yang melakukannya. Jadi ciri utama wali Allah adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan meridhai apa yang diridhai oleh Allah. Ia condong dan melakukan semua dengan penuh komitmen, dan mencintai orang yang dicintai Allah seperti seorang mukmin, serta membenci orang yang dibenci Allah seperti orang kafir. Sedangkan kata al-bara dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, antara lain menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, dan memusuhi. Kata bari'a berarti membebaskan diri dari melaksanakan kewajiban terhadap orang lain. Allah berfirman, bara'atu minallahi wa rasulih. Itulah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Maksudnya membebaskan diri dengan peringatan tersebut. Dalam terminologi syariat Islam, al-bara berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci, dimurkai Allah Subhanahu wa taala, berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, dan kepercayaan serta orang. Jadi ciri utama al-bara adalah membenci apa yang dibenci oleh Allah SWT,
secara terus-menerus dan penuh komitmen. Jadi makna cakupan, makna al-wala adalah apa yang dicintai Allah, sedangkan makna cakupan al-bara adalah apa yang dibenci oleh Allah. Jadi wala itu arti kecintaan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Wala itu arti kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang beriman. Nanti berkaitan juga dengan perkataan, perbuatan, pribadi dan yang lainnya. Itu wala. Sedangkan bara artinya cakupannya mencakup apa yang dibenci oleh Allah Taala. Jadi Allah membenci iblis, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dan juga ada perkataan-perkataan yang dibenci oleh Allah, berupa perkataan, perbuatan dan yang lainnya. Sekarang kita masuk definisi akidah al-wala wal-bara. Jadi wala ini kaitannya dengan kecintaan dan loyalitas. Kalau sudah kaitannya dengan al-wala, berkaitan dengan al-hubbu wan nusratu. Kalau sudah berkaitan dengan al-wala, maksudnya al-hubbu wan nusratu, kecintaan dan juga pertolongan, artinya menolong, membantu. Sedangkan al-bara artinya membenci, berkaitan dengan al-bughdu, kebencian. Kita masuk yang A, definisi akidah al-wala wal-bara. Dari penjelasan terdahulu, akidah al-wala wal-bara dapat didefinisikan sebagai penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, serta apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, dalam hal perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang. Dari sini kemudian kaitan al-wala wal-bara dibagi menjadi 4. Itu perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang. Perkataan seperti doa dan zikir sesuai dengan sunnah adalah dicintai oleh Allah, sedangkan mencela dan memaki dibenci oleh Allah. Kalau bentuknya perkataan, doa, Allah menyenangi orang berdoa. Zikir, Allah menyenangi orang yang berzikir. Sedangkan kalau dia mencela, mencaci maki, yang berkaitan perkataan, ini sekedar contoh aja, ini banyak. Berkaitan perkataan, ya ratusan bahkan ribuan yang disenangi oleh Allah. Berkaitan dengan perkataan, perkataan yang dibenci oleh Allah juga banyak. Ya, bukan hanya ini, contoh aja. Mencela, mencaci maki, menggibah, memfitnah, dan yang lainnya. Berdusta, itu semua yang dibenci oleh Allah SWT. Yang kedua, yang berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan sholat, puasa, zakat, sedekah, dan melaksanakan kebajikan, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW dicintai oleh Allah. Sedangkan orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, orang yang bakhil, bakhil itu pelit, ya, kikir, kedekut, itu bakhil itu. Riba, zina, minum khamar, dan berbuat bid'ah, ini semuanya dibenci oleh Allah Taala. Kepercayaan berkaitan dengan kepercayaan iman dan tauhid dicintai oleh Allah, sedangkan kufur dan syirik dibenci oleh Allah. Iman dan tauhid dicintai Allah, sedangkan kufur dan syirik dibenci oleh Allah Taala. Yang keempat berkaitan dengan orang. Orang yang muwahhid, mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, dicintai oleh Allah, sedangkan orang kafir, musyrik dan munafik dibenci oleh Allah. Jadi orang yang muwahhid mentauhidkan Allah dicintai oleh Allah, sedangkan orang kafir, musyrik, munafik dibenci oleh Allah. Ketika orang-orang ini dibenci oleh Allah, maka kita boleh nggak mencintai mereka? Tidak boleh selama-lamanya. Orang kafir dibenci oleh Allah, nggak boleh kita mencintai orang kafir. Orang musyrik dibenci oleh Allah, nggak boleh kita mencintai orang musyrik. Orang munafik dibenci oleh Allah, nggak boleh kita mencintai orang munafik. Nggak boleh mencintai mereka, nggak boleh gabung dengan mereka, nggak boleh kumpul dengan mereka, dan segala macam sudah.
nggak boleh. Tapi berkaitan dengan muamalah jual beli boleh. Nanti ada pembahasannya di sini. Makanya ketika orang itu kafir, bapaknya dia kafir, ibunya dia kafir, dia nggak boleh mencintai bapak dan ibunya, nggak boleh. Nggak boleh mencintai bapak dan ibu, nggak boleh. Nah, orang beriman dia harus membenci kekafirannya. Orangnya kadang sebagai orang tua, fitrah anaknya dia mencintai karena dia melahirkan, boleh, nggak ada masalah. Tapi mencintai karena agama nggak boleh sama sekali. Gitu. Dan Allah sebutkan ayat-ayatnya. Nanti saya bawakan ayat-ayatnya kalau sudah sampai babnya. Jadi perhatikan bahwa kita nggak boleh mentaati orang-orang kafir. Kemudian juga kita nggak boleh mencintai orang-orang musyrik, dan nggak boleh lagi gabung dengan orang-orang munafikin. Dan ini banyak ini. Dan mereka memakai pakaian Islam, orang-orang munafik. Tapi mereka bencinya kepada Islam luar biasa. Apa yang keluar dari mulutnya itu betul-betul benci kepada Islam. Dan kita nggak boleh menjadikan mereka sebagai teman. Dan nanti ada ayat-ayatnya. Sekarang kita masuk yang B, kedudukan akidah al-wala wal bara dalam syariat Islam. Akidah al-wala bara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keseluruhan muatan syariat Islam. Saya ulangi, akidah al-wala wal bara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keseluruhan muatan syariat agama Islam. Kedudukan yang sangat penting masalah al-wala wal bara. Penjelasannya bagaimana? Pertama, al-wala wal bara merupakan bagian penting dari makna syahadat. Maka ungkapan la ilaha dalam syahadat la ilallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, berarti kalimat la ilaha illallah dari kalimat la ilaha ini artinya berarti melepaskan diri dari semua sesembahan selain Allah. Seperti yang tadi saya sebutkan, la ilaha illallah mempunyai berapa rukun? 2. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu minullah, menafikan yaitu semua yang disembah oleh manusia kepada Allah. Jadi kita wajib menafikan, kita wajib mengingkari. Jadi nggak dikatakan orang itu bertauhid kalau dia tidak menafikan sesembahan selain Allah. Sekarang ada orang dia mengatakan saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi dia mengatakan orang mau menyembah kubur, menyembah batu, menyembah Isa, masa bodoh. Benar nggak ini? Nggak benar ini. Justru makna tauhid yang diucapkan oleh Allah, dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dia wajib mengingkari. Dia wajib mengingkari dengan lisannya, dia wajib mengingkari dengan tangannya. Kalau nggak sanggup, dengan apa? Hatinya. Dan harus dinyatakan oleh dia. Dia mengingkari semua itu. Nggak boleh dia nggak ingkari, harus dia ingkari. Ketika dia tidak mengingkari, berarti dia sama dengan mereka. Bagaimana dia orang mengucapkan Allah, tapi dia nggak mau tahu orang menyembah apa aja, masa bodoh. Dia tidak mengingkari, berarti nggak benar la ilaha illallah. Sedangkan kalimat Allah yang dia ucapkan la ilaha illallah, rukun yang pertama saja dia wajib menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian baru yang kedua, isbatul ibadah lillahi, ada menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Maka Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, jelas-jelas Nabi Ibrahim. Antum lihat tentang konsekuensi akidah al-wala wal bara. Ayatnya di halaman 494, yang buku yang saya nih, yang cetakan terakhir ini, halaman 494, dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28. Surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun
ila alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri. Jadi awal dakwah itu udah berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Fa innahu sayahdin, dan Allah akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini, kalimat Allah, ada kalimat yang kekal untuk anak keturunannya sampai mereka kembali kepada kalimat ini. Wa ja'ala kalimat baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat ini, kalimat Allah. Jadi pernyataan Ibrahim setelah Ibrahim mendakwakan bapaknya, mendakwakan kaumnya dengan lemah lembut, didakwakan. Allah balikan dalam Al-Quran, itu bisa lihat nanti bagaimana dakwahnya Ibrahim dalam surah Maryam, dan juga dalam surah yang lain bagaimana Ibrahim mendakwakan bapaknya, terus didakwakan, tapi kemudian tidak terima. Maka setelah itu Nabi Ibrahim berlepas diri dari mereka. Jadi harus ada barok dengan kalimat la ilallah yang dia ucapkan. Dia harus barok, berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Tidak boleh membenarkan, nggak boleh. Sekarang bapak ibunya umpamanya dia Kristen, anaknya Islam, dia wajib mengingkari apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya. Bapaknya ke gereja, nggak boleh dia ngantar ke gereja, tidak boleh. Orang mau berbuat syirik kepada Allah, nggak boleh. Dia harus barok. Atau bapaknya nyembah kubur, nggak boleh diantar. Dia wajib mengingkari. Itu kewajiban dia. Jadi ketika dia mentauhidkan Allah, dia wajib mengingkari semua yang ada di dirinya dan keluarganya, sekitar dia, bahwa satu yang disembah Allah dan semua yang dilakukan mereka semua ini, yang mereka menyembah kepada Allah, semuanya adalah batil. Karena satu yang hak hanya Allah, selain Allah semuanya batil. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Yang demikian hanya satu yang hak, yaitu Allah. Dan apa yang mereka berdoa, mereka beribadah kepada Allah, semuanya batil. Dan Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Besar. Allah sebutkan dua ayat dalam surah Al-Hajj dan juga dalam surah Luqman. Kemudian kita masuk di sini bahwa al-wala wal bara merupakan bagian penting dari makna syahadat. Perhatikan tuh. Maka ungkapan la ilaha illallah, di dalam kalimat Allah ada dua rukun. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Kalimat nafi la ilaha berarti kita wajib melepaskan diri dari semua sesembahan selain Allah. Wajib itu. Kita wajib mengingkari. Enggak boleh membenarkan. Enggak boleh. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah akan beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Ada taghut itu apa? Semua yang disembah selain Allah itu taghut. Apa aja yang disembah selain Allah. Dan kita wajib mengingkari. Tidak boleh kita membenarkan. Dan semua yang disembah oleh manusia selain Allah dibuat nama-nama oleh mereka. Namanya macam-macam. Apakah itu tawassul, namanya ini budaya, apalagi namanya banyak dah. Puluhan nama mereka bikin. Supaya orang menganggap satu hal yang biasa. Kalau syirik ya syirik gitu. Atau dinamakan dengan budaya atau apa aja lah sudah. Apa istilah mereka sekarang ini, kearifan lokal atau apa aja, ya syirik ya syirik. Dan kita wajib mengingkari kesyirikan itu, meskipun dengan nama-nama yang indah mereka namakan. Karena itulah syaitan berusaha bagaimana memberikan nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana syaitan memberikan nama yang indah. Dan semua nama batil diberikan oleh syaitan dengan nama apa? Yang indah. Riba dibilang apa? Bunga. Belum lagi banyak, udah ratusan udah kalau kita. Itulah setan memberikan nama-nama yang indah. Dan kita terpengaruh tuh dengan seperti itu. Akhirnya kita membenarkan. Gak boleh kita membenarkan. Yang syirik wajib kita tolak.
Yang syirik wajib kita ingkari. Dan penyembahan manusia kepada selain Allah ini merupakan kerusakan yang paling besar. Dan ini kerusakan yang paling besar yang Allah larang dalam Al-Quran. Dan orang-orang munafik dilarang oleh Allah untuk berbuat kerusakan. Mereka katakan, mereka berbuat apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka katakan berbuat islah. Kerusakan yang mereka lakukan apa? Yaitu berbuat maksiat kepada Allah. Maksiat yang paling besar apa? Syirik. Perhatikan tuh. Dan tafsir-tafsir ayat menjelaskan yang dimaksud berbuat kerusakan artinya berbuat maksiat. Maksiat yang paling besar apa? Syirik. Makanya ini kita perhatikan, kalau tauhid kita benar, maka kita akan mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Tidak membenarkan, nggak boleh membenarkan. Kalau sudah kesyirikan yang nggak boleh kita benarkan, ya termasuk juga kita nggak boleh membenarkan perbuatan dia dan segala macam. Nggak bisa bergabung kita. Nanti ada ayat-ayatnya tentang nggak boleh kita bergabung dengan mereka. Kadang-kadang udah nggak boleh bergabung, mana dia foto sama musyrik. Gitu. Nah, gimana? Ini kan dakwah batil ini, dakwah yang sesat dan menyesatkan. Gitu. Ini bukan dai salaf yang seperti ini, yang udah menyimpang dari dakwah salaf. Yang kedua, al-wala wal bara merupakan bagian dari ikatan iman yang paling kuat. Rasulullah SAW bersabda, awthaqu urul iman al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillahi wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi. Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas yang kuat karena Allah, dan permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kata Nabi SAW, ya Rasulullah SAW bersabda, awthaqu urul iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuatlah loyalitas yang kuat karena Allah, dan permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi ikatan iman paling kuat, kita loyal, artinya mencintai karena Allah. Kita mencintai seseorang itu karena Allah, dan kita membenci, memusuhi karena Allah. Perhatikan tuh. Jadi ini ikatan iman yang paling kuat. Kita loyal kepada orang itu karena Allah, karena dia melaksanakan ibadah kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, karena dia mendakwakan tauhid, kita loyal dan cinta kepada orang itu. Dan kita membenci karena dia berbuat syirik kepada Allah, berbuat kekufuran, berbuat bid'ah, maksiat. Kita membenci dia karena Allah. Jadi semua lakukan itu karena Allah. Yang ketiga, al-wala wal bara adalah faktor utama yang menyebabkan hati dapat merasakan manisnya iman. Nabi SAW ketika menyebutkan 3 hal, jika terdapat pada seorang maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yaitu ia mencintai seorang, dia mencintainya karena Allah. Dia akan dapat merasakan lezatnya iman, manisnya iman ketika dia mencintai seseorang itu karena Allah, karena orang itu taat kepada Allah, karena orang itu mentauhidkan Allah, karena orang itu dia belajar karena Allah, dan yang lainnya. Kita mencintai orang itu karena Allah, bukan karena dunia, bukan. Sebab nanti disebutkan oleh dalam beberapa athar para sahabat itu bahwa orang sekarang ini di zamannya Ibnu Abbas dan sesudahnya, orang mencintai bukan karena Allah lagi, mencintai karena apa? Dunia. Karena dia punya duit, karena dia orang kaya, karena mobilnya bagus, ya cinta. Kalau orang miskin, karena dia miskin, nggak dicintai oleh dia. Padahal dia taat kepada Allah.
Ini udah nggak benar ini. Al-wala wal bara'nya nggak benar ini. Dan sekarang banyak begitu. Termasuk para dai. Gitu. Walanya kepada siapa? Orang kaya. Allah musta'an. Wa alaihi tukrun wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang keempat, pahala yang besar, pahala yang sangat besar bagi orang yang mencintai karena Allah. Rasulullah SAW bersabda ketika menyebutkan tentang 7 golongan yang akan dilindungi Allah pada hari kiamat, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nabi menyebutkan di antaranya wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Dalam naungannya di hari kiamat ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Dalam naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 2 orang yang mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Ini kalau nggak salah sudah pernah kita bahas ini tentang masalah, nanti kita ulangi lagi deh. Artinya tentang orang-orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ada di halaman 300 ya, yang cetakan terbaru, tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika membahas poin yang ke-32, saya sebutkan itu lengkap di situ. Nanti Anda melihat sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil wa syabun nasha bi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atu imratun dhatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara Allah khalidan fa fadat 'ainah. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari kiamat, yang tidak naungan kecuali naungan Allah. Yaitu yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua seorang pemuda yang tumbuh dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Yang keempat 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata sungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam seorang yang sedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Itu berkaitan dengan 7 golongan yang dilindungi Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian saya lanjutkan tentang hukum akidah al-wala wal bara. Hukum akidah al-wala wal bara dalam syariat Islam adalah wajib, bahkan merupakan salah satu konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini hukumnya wajib. Tentang wajibnya Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 28, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin
Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqa. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan hanya orang-orang mukmin yang boleh jadi pemimpin. Barang siapa yang berbuat demikian, dia tidak akan memperoleh apapun pertolongan dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 51, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia kamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi Allah sudah menjelaskan di sini enggak boleh menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Enggak boleh menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, tidak boleh. Karena mereka sebagiannya sebagai pelindung bagi sebagian yang lain. Artinya orang Yahudi dan Nasrani ketika menghadapi kaum muslimin mesti mereka bergabung, bersatu mereka. Kalau lagi nggak menghadapi kita, mereka sering bermusuhan. Jadi kalau menghadapi umat Islam, mereka bersatu. Tapi kalau mereka tidak menghadapi umat Islam, mereka sering bermusuhan di antara mereka. Hatta orang Yahudi dan orang Yahudi sama. Kalau menghadapi umat Islam, mereka luar biasa, bersatu. Tapi di antara mereka itu peperangannya dahsyat di antara mereka. Permusuhan dahsyat. Allah menyebutkan ba'sum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Permusuhan dari mereka sangat besar, syadid kata Allah. Engkau sangka mereka bersatu, tapi hati mereka berpecah belah karena mereka kaum yang tidak berfikir. Dalam surah Al-Hasyr. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah di ayat 22. Untuk melihat ini ayat harus dibaca lengkap ini. Untuk melihat di Al-Mujadilah ayat 22 ini harus lengkap dibaca. Itu dimasukkannya tidak lengkap. Allah berfirman la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kalian tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun yang menentang itu bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Allah sudah tuliskan kepada orang beriman itu dalam hati mereka iman. Dan Allah sudah teguhkan mereka dengan pertolongan darinya, dari Allah. Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka. Mereka redha kepada Allah. Mereka lah golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itu pasti mereka lah orang-orang yang menang. Pasti orang-orang yang beruntung. Jadi Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 bahwa tidak boleh satu kaum itu yang beriman kepada Allah mencintai orang yang musuhi Allah Rasulnya, meskipun yang memusuhi itu bapaknya, dia nggak boleh mencintai bapaknya atau ibunya atau anaknya atau saudaranya atau keluarganya. Nggak boleh kita mencintai mereka, nggak boleh.
Karena mereka semua adalah orang-orang yang menentang Allah Rasulnya. Mereka kafir. Makanya ketika mereka kafir, yang ada perkataan kepada mereka apa? Al-hubbu atau al-bughdu. Yang ada al-wala atau al-bara. Bara. Seperti pernyataan Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarni fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Artinya enggak boleh kita mencintai mereka, enggak boleh. Ini nas Al-Qur'an ini. Nas Al-Qur'an. Enggak bisa mencintai orang kafir, enggak boleh dalam Al-Qur'an, enggak boleh mencintai orang kafir. Makanya mendoakan mereka pun enggak boleh. Kecuali mendoakan agar mereka dapat hidayah. Tapi doa bagi orang tua kafir nggak boleh kita mendoakan agar mereka diampuni dosanya, tidak boleh. Tapi mendoakan mereka ketika mereka masih hidup agar Allah memberikan hidayah, boleh. Makanya ketika Abu Hurairah masuk Islam di tahun keberapa Abu Hurairah masuk Islam? Tahun keberapa? Jangan bengang-bengong. Ustadz nih, tahun berapa? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tahun ke-7 Hijriah masuk Islam. Setelah itu, setelah masuk Islam, Abu Hurairah mendakwakan ibunya supaya masuk Islam, tapi dicela, dicaci, dimaki, Nabi dicaci maki. Datang Abu Hurairah, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya. Maka Nabi berdoa, ya Allah Mas, tunjuki ibunya Abu Hurairah pulang masuk Islam. Jadi mendoakan supaya dia masuk Islam boleh, masuk Islam. Kemudian juga ketika Ali melaporkan tentang kaum Daus yang ada di Yaman supaya mereka masuk Islam, maka Nabi mendoakan Allah mahdi Dausan, Allah mahdi Dausan. Ya Allah tunjukilah kaum Daus sampai masuk Islam mereka semuanya. Jadi menyuki mereka untuk masuk Islam boleh, tapi mendoakan mereka agar diampuni dosanya oleh Allah nggak boleh. Mendoakan orang kafir supaya mereka diampuni dosa nggak boleh, nggak boleh. Nas larangan yang tidak membolehkan. Antum lihat dalam surah At-Taubah itu larangan nggak boleh. Dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 di ayat 113. Ini larangan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan orang beriman. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi Nabi dan orang beriman untuk memohonkan ampun. Untuk siapa? Kaum musyrikin. Meskipun mereka sanak kerabat, sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Jadi nggak boleh memohonkan ampun untuk orang-orang kafir, nggak boleh. Karena kan banyak orang kafir ditulis almarhum. Gimana orang kafir almarhum? Allah musta'an. Kafir Allah sebutkan dalam Al-Quran nas, tempatnya di mana? Neraka. Nas Al-Quran. Dan itu bukan 100 ayat. Orang kafir tempatnya neraka, kok dibilang almarhum? Allah musta'an. Ya, orang kafir tempatnya di neraka, nggak boleh kita mohonkan ampun untuk orang kafir, nggak boleh. Tapi ketika dia masih hidup, boleh memohonkan agar dia diberikan apa? Hidayah. Tapi minta ampun untuk dia nggak boleh, meskipun dia masih hidup nggak boleh. Tapi yang boleh agar dia masuk ke dalam agama Islam. Dan kita nggak boleh juga, kan kalau ada orang yang meninggalnya orang munafik, nggak boleh kita sholatkan. Surah Taubah ayat 84, lihat surah Taubah 84. Oh tadi 113 ini 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun.
Dan jangan kamu salatkan atas seorang pun dari mereka yang mati, selama-lamanya jangan salatkan. Jangan juga kamu berdiri di atas kuburnya, jangan mendoakan mereka. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini nas, ini Al-Quran. Kalau tokoh-tokoh munafik, tokoh-tokoh jil mati, ya jangan sholatkan. Dulu pernah ada tokoh jil disolatkan, jadi rame itu. Udah jelas setiap hari dakwahnya mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Kristen, Yahudi, semua agama sama. Dia mati, nggak boleh sholatkan, nggak boleh. Di Indonesia ini ratusan tokohnya, di Indonesia ratusan. Dan kita wajib hati-hati. Dan gelarnya banyak, mereka punya gelar. Saya pikir cukup sampai di sini kajiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.